Anda kembali di Kabar Petang dan kita kembali berdialog dengan Ridwan Kamil atau Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Masih bersama kami, Kang Emil? Masih, Mas Sofyan, silakan. Ya, Kang Emil, ini kan di beberapa wilayah di Jawa Barat sudah diberlakukan pembatasan wilayah mandiri. Ini kebijakan dari Pemprov Jawa Barat sendiri seperti apa, termasuk juga daerah-daerah penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi, dan juga Bogor apabila melakukan pembatasan wilayah mandiri? Jadi kita sudah rapatkan via video conference bahwa karantina wilayah itu terbagi urutannya. Yang harus izin presiden itu kalau karantina wilayah skala kota, kabupaten, dan provinsi. Tapi kita bisa melakukan yang namanya parsial, itu di level kelurahan, nutup jalan lingkungan, maksimal sampai nutup kecamatan, itu boleh. Tapi saya berikan tantangan kepada yang mau nutup, alasannya apa, kan kira-kira begitu. Kalau tadi ditemukan oleh rapid test seperti di Sukabumi banyak di zona tertentu, maka alasannya sangat kuat. Jadi kita ini waspada rasional, bukan waspada emosional. Harus berbasis data, harus ada argumentasi dengan dua syarat, Mas. Syarat pertama bahwa urusan suplai logistik makanan harus pastikan disimulasikan dan tidak ada gangguan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan kesehatan di wilayah itu jangan sampai terganggu. Jadi misalkan kalau ditutup pakai blok-blok beton padahal ada orang ambulan sakit, ada orang mau ngedrop beras, itu kan repot. Jadi pastikan dulu itu baru diizinkan. Artinya jadi termasuk, per hari ini saya sudah izinkan kepada 27 kota kabupaten untuk menerapkan karantina wilayah parsial, kira-kira istilahnya begitu, dengan argumentasi yang harus dipresentasikan kepada kami di provinsi. Ya. Kang, jadi artinya katakanlah ini kan banyak sekali warga Jakarta atau warga daerah penyangga seperti Depok, Bogor, kemudian juga Bekasi, sampai sekarang masih bolak-balik aktivitas dari daerah-daerah tersebut ke Jakarta. Artinya tidak diperkenankan ya Kang ya untuk menutup akses dari tempat-tempat tersebut menuju ke Jakarta ya Kang ya, karena berkaitan dengan antar administratif kota. Ya, tadi selama alasannya bisa diterima dan selama akses untuk logistik pangan, katakanlah Kota Bekasi membatasi karena satu alasan, itu dibolehkan. Tapi jangan sampai ada cerita truk beras nggak bisa masuk ke Jakarta, truk sayur-sayuran tertahan di Kota Bekasi, nah itu nggak boleh. Jadi pastikan dulu, makanya memang parsial atau terbatas ini diberi syarat tadi agar kegiatan logistik yang sifatnya pangan dan kesehatan, dua itu tidak boleh terganggu. Yang lain-lain masih bisa kita batasi. Saya kira clear. Ada 27 kota kabupaten yang tadi Kang Emil sebutkan untuk penutupan parsial kelurahan ya, dalam hal ini sudah diizinkan oleh Kang Emil. Ini di daerah mana saja 27 kota kabupaten itu, Kang Emil? Yang sudah mendaftarkan di Depok ada Kabupaten Sukabumi, kemudian Kota Bekasi, Kota Bandung, itu juga sudah mengajukan dan rata-rata sudah saya setujui juga. Nah Kang, ini kan termasuk juga ini yang cukup menarik perhatian adalah sejumlah daerah penyangga ibu kota, Depok, Bekasi, kemudian Bogor, ini kan juga dikhawatirkan dengan angka positif corona di sana. Sejauh ini seperti apa Kang perkembangannya Kang di daerah-daerah tersebut Kang? Sama Mbak, jadi hasil dari rapid test itu menunjukkan polanya paling banyak di Bodebek kalau di Jawa Barat ya, Bogor, Depok, Bekasi, kemudian Bandung Raya, dengan satu anomali di kota Sukabumi, kan kira-kira begitu. Nah jadi pertanyaan jelas, di luar yang Bodebek, Bandung Raya, Sukabumi, semua trennya sama dengan social distancing atau sekarang istilahnya physical distancing, kedisiplinan itu sudah menunjukkan tidak banyak pergerakan yang signifikan. Berarti bagus beritanya. Hanya diperburuk oleh orang-orang mudik. Nah ini, ketika kami sedang melakukan pengetesan, jumlah ODP-nya bertambah. Pas dicek ternyata adalah ODP orang-orang yang mudik duluan dari Jakarta. Nah hasil rapat dengan Presiden, wahai warga Jakarta yang perantauan, baik yang merantau dari Jabar, Jateng, Jatim, Jogja, jangan mudik dulu. Selama tidak mudik, pemerintah kota Jakarta dan pemerintah pusat akan menjamin hajat hidup selama 4 bulan, urusan sembakonya, ada bantuan tunai, itu hasil rapat dengan Presiden seperti itu. Sehingga alasan orang mudik duluan ke Jawa Barat atau wilayah lain dengan alasan di Jakarta nggak ada penghasilan, kemudian jadi pengangguran, mending pulang ke desa, itu tidak valid lagi karena Anda akan dijamin di Jakarta oleh
Pak Anies dan Pak Jokowi nanti bagi-bagi, sehingga dari kami tidak menambahi orang yang mudik. Karena kalau udah mudik statusnya ODP, kalau statusnya ODP dia harus karantina diri 14 hari. Dan ini harus kita tes oleh rapid test kita yang terbatas. Jadi ini memperumit sistem. Dan sudah terbukti, Mbak. Kemarin saya tes orang yang mudik dari Jakarta pakai swab test hasilnya positif. Padahal harusnya orang itu tidak datang ke Bandung. Tinggal aja di Jakarta dengan sistem pertahanan yang Pak Anies kita dukung juga, kira-kira begitu. Oke, artinya sudah ada koordinasi dengan, saya konfirmasi berarti sudah ada koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ya, termasuk kita juga sudah pusat ya, Kang Emil ya? Sudah video conference 2 kali dalam 2 hari ini untuk mengkoordinasikan masalah ini dengan Pak Presiden langsung, Pak Anies langsung. Kita bagi-bagi. Nah, kalau di Jawa Barat kita akan melakukan bantuan tunai dan pangan senilai Rp500.000 per orang kepada warga Jawa Barat yang terdampak oleh ekonomi akibat COVID. Oke, baik. Terima kasih Kang Emil, Ridwan Kamil atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya, lalu bagaimana pemirsa sebenarnya angka positif corona di Sukabumi? Sudah bersama kami Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi yang nanti kita akan bergabung saat ini juga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang. Ya, Pak Fahmi, bagaimana jumlah korban hingga atau jumlah para warga Sukabumi hingga saat ini yang mengenai COVID-19 ini? Untuk saat ini di wilayah Kota Sukabumi perlu saya sampaikan untuk ODP kita berjumlah 132 yang sudah selesai 68 dan saat ini masih 64 yang dalam pemantauan. Sedangkan kalau PDP-nya berjumlah 17 yang sudah selesai 9 sehingga tersisa 8 yang masih ada pengawasan kami pemerintah Kota Sukabumi. Ya. Yang confirm atau positif sampai saat ini mudah-mudahan juga sampai ke depan tidak ada. Konfirmasi sekali lagi yang dinyatakan positif itu berapa orang di sana, Pak? Dari data Untuk dimiliki? yang positif untuk warga Kota Sukabumi tidak ada sampai saat ini. Tidak ada. Nah, Pak Ahmad Fahmi, ini kan tidak ada yang dinyatakan positif, tetapi tadi kita mendengarkan statement dari Kang Emil menyebutkan dari 300 yang dinyatakan positif dari rapid test ini mayoritas 2/3-nya di Sukabumi. Apakah pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut pemerintah Sukabumi tidak ikut terlibat atau bagaimana, Pak? Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, ada rapid test yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini pada kami berjumlah 60 dan sudah kami gunakan seluruhnya. Kemudian ada juga rapid test yang diberikan kepada institusi-institusi. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Gubernur adalah kepada institusi tersebut. Jadi untuk yang di wilayah Kota Sukabumi dikelola oleh pemerintah Kota Sukabumi semuanya tidak ada yang positif. Artinya untuk tes yang di institusi-institusi tersebut tidak melibatkan Pemkot Sukabumi begitu ya, Pak Fahmi ya? Karena memang dilakukan secara independen, dilakukan oleh yang bersangkutan secara langsung. Pemerintah Kota Sukabumi sebatas sebagai support system. Baik, nah, Pak, ini kan artinya kalau 2/3 dari 300 itu sekitar 200 orang, Pak ya. Apakah 200 orang ini semuanya adalah bagian dari institusi itu, atau mungkin ada orang di luar institusi yang disebutkan tadi yang dimaksud? Ya, kalau melihat dari data, kan menunjukkan kalau warga Kota Sukabumi tidak ada. Berarti memang bisa jadi itu seluruhnya ada di dalam institusi tersebut. Nah, tindak lanjutnya seperti apa, Pak, dari institusi tersebut? Karena kan mengingat yang diberikan kepada pemerintah Sukabumi ini adalah 60 alat rapid test saja. Nah, yang 200 ini seperti apa? Apakah pemerintah Sukabumi ikut serta untuk melakukan, katakanlah, double check atau recheck lagi terhadap 200 atau 2/3 dari 300 itu, Pak? Ya, karena pemeriksaannya atau penggunaan rapid test ini dilakukan secara mandiri oleh institusi yang tersebut. Tentunya kami dari pemerintah daerah tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan kembali karena kami yakin pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Termasuk 60 rapid test yang sudah diadakan oleh Pemkot Sukabumi sendiri, apakah juga tidak akan dilakukan tes ulang begitu, Pak Fahmi? Kalau yang di Kota Sukabumi dari 60 itu semuanya negatif. Jadi tidak perlu kita lakukan tes ulang lagi untuk saat ini.
Nah Pak, kita juga ingin tahu salah satu upaya untuk melakukan katakanlah menangkal corona, mengurangi penyebaran corona ini adalah melakukan karantina wilayah. Bagaimana dengan skenario soal karantina wilayah di daerah administratif Sukabumi sendiri Pak? Apakah ada? Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami, para kepala daerah di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat, silakan melakukan proses KWP apabila status kegawat daruratan bertambah atau berubah. Maka tujuh kami di Kota Sukabumi, kami akan lakukan analisa. Ketika status kegawat daruratan sudah berubah, kami akan melakukan hal tersebut atas seizin Pak Gubernur. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Fahmi atas waktu Anda bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.